Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para ilmuwan menarik perhatian kita menuju dunia yang penuh mengagumkan di dalam tiap tetes air dan mengundang kita untuk merenungkan makhluk yang hidup yang ada di dalamnya, datang dan pergi. Betapa mengagumkannya mereka. Lihatlah mereka saat mereka mencari makan, menyerang mangsa dan lari dari musuh mereka. Yang dapat kita lakukan hanyalah mengakui sebagaimana seorang manusia memiliki perasaan yang sama juga ada dalam hati makhluk-makhluk hidup ini yang terlalu kecil untuk dilihat mata. Samudera penuh dengan kehidupan. Jumlah spesies yang ada di laut jauh lebih besar dari jumlah spesies yang ada di darat. Makhluk hidup yang tinggal di laut terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, dan spesies yang baru masih terus ditemukan, seperti plankton. Makhluk-makhluk kecil itu jumlahnya miliaran dalam setiap 1 meter kubik wilayah laut. Lautan adalah ekosistem yang luas, terdiri dari ikan kecil yang menjadi mangsa ikan besar. Lautan dihuni oleh ribuan makhluk yang mengagumkan dengan keanekaragaman yang menakjubkan dalam karakteristik fisik dan perilaku. Misalnya, paus pembunuh yang berkelana ke segala arah menjelajahi lautan seperti singa di dalam hutan. Ia memiliki gigi yang tajam dan kekuatan yang tak terkira, dapat menyerang kapal dan menghancurkannya. Makhluk laut yang mengagumkan lainnya adalah ubur-ubur dan invertebrata kecil lainnya. Lautan juga memiliki jenis burungnya sendiri. Burung-burung yang bising dengan tubuh yang besar dan suara yang keras. Rentang sayapnya mencapai 4,5 meter. Burung-burung ini dapat terus terbang hingga berjam-jam. Bahkan mereka dapat tidur saat terbang di angkasa. Sekarang coba kita pikirkan jutaan nelayan yang menebar jaring mereka di laut dan menangkap jutaan ton ikan tiap jam. Namun, laut seakan-akan tidak mengalami kekurangan akibat pancingan mereka. Terdapat pula variasi kedalaman di mana berbagai makhluk laut hidup. Tiap tingkat memiliki tipe makhluknya tersendiri. Kita akan membahas beberapa contoh dari jutaan makhluk yang hidup di laut, sekaligus menyaksikan kehebatan serta keagungan dari penciptanya. Amuba adalah makhluk mungil yang tinggal di rawa dan danau atau pada bebatuan di dasar laut. Amuba tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ia adalah invertebrata yang berubah bentuk sesuai keadaan dan keperluan. Saat bergerak, ia memanjangkan bagian dari tubuhnya untuk membentuk suatu bentuk seperti kaki, yang dengannya ia bergerak kemana saja yang ia inginkan. Tubuh yang memanjang itu disebut pseudopodium atau kaki semu. Saat amuba menemukan makanan, ia mengambil dengan 1 atau 2 pseudopodia, mengeluarkan beberapa zat pencernaan dan menyerap nutrisi darinya. Sisanya kemudian dibuang keluar tubuhnya. Amuba bernafas dengan seluruh tubuhnya, mengambil oksigen dari air. Bayangkan makhluk ini, yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia hidup dan bergerak, makan dan bernafas hingga mengeluarkan ampasnya. Ketika mencapai dewasa, ia membelah menjadi 2 dan tiap bagiannya menjadi makhluk hidup yang baru. Sepong dianggap sebagai tanaman hingga tahun 1765. Kemudian para ilmuwan mengamati sepong hidup. Mereka melihat air masuk ke dalam porinya dan keluar dari bukaan di bagian atas secara terus-menerus. Saat itulah disimpulkan bahwa makhluk yang sedang mereka amati tersebut adalah hewan yang hidup. Pada tahun 1852, ilmuwan Robert Grant memasukkan sepong ke dalam klasifikasi terbaru, yakni sebagai spesies hewan.
Ada beberapa jenis sepong yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat jika kita benar-benar cermat melihatnya, dan ada pula yang sangat besar. Warnanya juga beragam, ada yang kuning, hijau, oranye, merah, dan biru. Sepong memiliki lubang kecil yang banyak pada tubuhnya, dan pada bagian atasnya terdapat satu bukaan besar. Air masuk dari bukaan samping membawa makanan dan nutrisi, dan ampasnya dikeluarkan dari bukaan atas, sehingga ia berbeda dari makhluk hidup lain karena bukaan atas yang utama digunakan bukan untuk mengambil makanan, melainkan untuk membuang sisanya. Ikan adalah makhluk air yang tubuhnya telah diciptakan sedemikian rupa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan air tempat tinggal mereka. Tubuh ikan berbentuk langsing seperti perahu yang membuat mereka dapat tetap berada di dalam air. Mereka memiliki sirip seperti kipas yang membuat mereka dapat menjaga keseimbangan saat berenang dan untuk maju ke depan. Ekornya pipih dan berbentuk busur di bagian tengah, membuat mereka dapat mengubah arah saat bergerak dalam air. Salah satu dari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah terdapatnya kantung persegi di bagian belakang dari ikan yang terisi air dan membesar serta mengecil ukurannya tergantung kemana mereka ingin pergi. Kantung tersebut disebut gelembung renang. Ikan juga memiliki bukaan eksternal seperti mulut, hidung, dan insang, serta bukaan genital dan ekskresi. Salah satu fungsi yang menakjubkan dari tubuh ikan adalah insang yang mereka gunakan untuk bernafas. Ikan membuka mulutnya, membiarkan air masuk, kemudian menutupnya lagi, dan air pun mengalir melalui bukaan di sisi mulut ke insang. Ikan pun mendapatkan oksigen dari air sekaligus mengeluarkan karbon dioksida. Bintang laut adalah hewan laut yang berbentuk seperti bintang. Bintang laut bervariasi dalam ukuran dan warna di semua laut. Tubuh dari makhluk ini berbentuk cakram dan di bagian tengahnya terdapat bukaan untuk mulut, dan darinya menjulur 5 tangan dengan panjang dan ukuran yang sama. Permukaan atas tubuhnya berwarna lebih gelap dari permukaan bawah, dan pada tubuhnya terdapat beberapa pelat padat yang darinya keluar duri, di mana tanaman dan kotoran seringkali tersangkut. Karena itu, kita melihat tubuh dari hewan ini memiliki organ-organ kecil seperti jepitan pencabut yang digunakan untuk membersihkan tubuhnya dengan cara mengambil apa-apa yang tersangkut di duri mereka. Bintang laut memangsa Mollusca bivalvia atau yang dikenal sebagai kerang-kerangan. Mereka memakannya dengan cara yang mengagumkan, yang merupakan tanda dari kekuasaan Allah yang maha tinggi dan rahmatnya yang meliputi seluruh ciptaannya. Saat bintang laut menemukan kerang, mereka menempatkan kerang itu di antara lengan-lengannya dan menekuk tubuhnya di atas kerang. Mereka kemudian menempelkan lengan-lengannya tersebut ke cangkang kerang itu, kemudian menarik ke arah yang berlawanan hingga cangkangnya terbuka. Bintang laut juga cukup sabar dan tangguh jika bertemu dengan kerang bercangkang kuat. Ia akan terus menarik dalam waktu yang lama hingga kerang itu kehilangan kekuatan dan membuka cangkangnya, seolah si kerang telah dikalahkan oleh kesungguhan dan kesabaran si bintang laut. Saat cangkang terbuka, bintang laut mengeluarkan isi perutnya melalui mulut dan melingkari Mollusca, kemudian mulai menghisap isi kerang hingga semuanya tercerna. Karang adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakjubkan. Ia hidup di kedalaman laut antara 5 sampai dengan 300 meter. Mereka menempelkan bagian bawah tubuh mereka ke batu atau tanaman.
Lubang mulut bagian atas adalah bagian paling tinggi dari tubuhnya. Ia dikelilingi sejumlah tentakel yang digunakan untuk mengambil makanan. Saat tentakel tersebut menyentuh mangsa apapun yang seringkali berupa hewan kecil seperti udang kecil, mangsanya akan lumpuh seketika dan menempel. Kemudian, tentakel akan menariknya menuju mulut, membawanya ke dalam saluran sempit seperti esofagus pada manusia. Salah satu tanda dari kekuasaan Sang Pencipta adalah karang berkembang biak dengan cara aseksual, yakni dengan mengeluarkan anakan, dan polip yang dihasilkan darinya akan tetap berikatan dengan individu yang menghasilkannya, sehingga akan terbentuk pohon karang yang memiliki batang yang sangat tebal dan menyempit ke arah cabang. Suatu pohon karang memiliki panjang hingga 30 cm. Koloni dari karang terdiri dari berbagai warna seperti kuning, oranye, merah, pink, biru, hijau zamrud, atau abu-abu muda. Karang merah adalah inti padat yang tersisa setelah hewan mati. Kerangka batu yang tersisa membentuk koloni batu karang yang besar. Dahulu diduga bahwa koloni-koloni tersebut merupakan puncak dari gunung berapi bawah laut. Kebanyakan dari koloni terumbu karang ini ditemukan di Samudra Pasifik dan Hindia, di mana mereka terkadang naik ke atas permukaan air dan menjadi cukup besar untuk dikolonisasikan dan dihuni oleh manusia, atau mereka akan tetap tersembunyi di bawah permukaan air dan menjadi bahaya bagi pelayaran. Salah satu dari koloni terumbu karang yang ada sekarang adalah rangkaian batu karang yang dikenal sebagai Great Barrier Reef yang berada di bagian timur laut Australia. Rangkaian tersebut memanjang hingga 1.300 mil dengan lebar 50 mil. Rangkaian itu dibentuk dari banyak makhluk hidup yang mungil. Kerang mutiara merupakan salah satu hewan laut yang paling mengagumkan. Hidupnya di kedalaman laut. Ia tinggal di dalam cangkang yang tersusun dari materi yang kuat. Cangkang itu melindunginya dari bahaya. Uniknya, ia berbeda dari makhluk hidup lain dalam struktur dan cara hidupnya. Kerang mutiara berbentuk seperti jaring yang halus seperti jaring ikan, teranyam dengan luar biasa. Ia berperan seperti saringan yang membiarkan air, udara, dan makanan masuk, tetapi menghalangi pasir dan kerikil dan sebagainya. Di bawah jaring itu terdapat mulut-mulut kerang. Setiap mulut memiliki 4 bibir. Jika satu butir pasir atau kerikil masuk ke dalamnya, atau hewan yang merusak masuk ke dalam cangkang dengan paksa, kerang akan segera mengekskresikan zat kental yang akan melapisinya dan kemudian memadat, membentuk mutiara. Ukuran dari mutiara bervariasi tergantung dari besarnya butiran pasir. Kerang mutiara adalah salah satu dari jutaan jenis hewan laut primitif. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang keunikan beberapa makhluk laut yang menjadi sebagian tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan dan samudera. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.